Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, biarlah kita boleh sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan dan dengan rasa syukur pada pagi hari ini, di mana kita boleh hadir kembali bersama-sama di rumah Tuhan untuk kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Mari kita akan menyiapkan hati dan hidup kita di hadapan Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Nya di pagi hari ini dengan mengambil sikap saat teduh. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan. Dan kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan berdiam diri di hadapan-Nya. Amin. Firman Allah berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Baik, kita akan masuk dalam pembacaan bersama pada pagi hari ini, yaitu adalah 10 hukum. Kita akan baca bersama-sama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menyingini rumah sesamamu, jangan menyingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Dia adalah sobat yang sejati, di mana situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tanggung segala dosaku.
Mari kita masuk di dalam doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Chose Luciawati. Kami persilakan.
kasih. Kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan yang menjadi landasan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terambil dari Injil Lukas 6 ayat 12 sampai 19. Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daratan Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Silakan duduk. Kita tahu bahwa seluruh kehidupan Yesus itu sangat lekat dengan doa. Dia tidak pernah menjauhkan diri dari yang namanya doa. Dia seringkali mengambil waktu secara khusus untuk berdoa. Ada sebuah peristiwa yang pernah terjadi beberapa waktu yang silam, di mana seorang misionaris, bukan seorang sih, beberapa orang misionaris yang pernah bersaksi tentang kuasa doa, di mana pada satu waktu mereka sedang mengadakan sebuah ibadah sekaligus melaksanakan pengobatan gratis di sebuah daerah yang termasuk terpelosok, dan daerah itu terkenal dengan para perampok yang sadis. Dan para perampok ini sudah tahu bahwa pada malam itu para misionaris ini yang cuman beberapa orang akan melewati daerah situ. Mereka nggak suka, saudara. Jadi mereka sudah merencanakan akan membunuh para misionaris itu dan merampas semua barang-barang yang mereka bawa. Karena memang perjalanan itu jauh dan mereka menempuh dengan berjalan kaki dan dengan jalan yang sangat sangat berbahaya begitu. Dan mereka ketika sampai di tengah-tengah hutan itu sudah malam. Jadi mereka hanya membawa penerangan seadanya, yaitu obor. Dan para perampok pun sudah stay di situ, udah siap di situ, udah menunggu mereka datang. Dan yang terjadi adalah ketika para misionaris yang cuma beberapa orang itu melintasi daerah itu, dan ketika para perampok itu sudah siap turun menyerbu mereka di tengah jalan, tiba-tiba para perampok ini ketakutan dan tidak jadi, karena mereka melihat ada pasukan ribuan orang, bahkan mereka mengatakan seperti itu ya, sedang ada bersama-sama dengan para misionaris itu. Dan mereka membawa perlengkapan yang sangat lengkap. Sehingga para perampok itu melihat itu, mereka ketakutan, saudara. Mereka nggak jadi merampok dan nggak jadi membunuh para misionaris itu. Yang singkat cerita, para misionaris itu sampai di tujuan mereka dengan selamat. Salah satu perampok dari mereka ini penasaran. Dia pengen tahu siapa sih yang beserta dengan para misionaris ini. Kok tumben-tumbennya bisa ada pengawalan yang seketat itu. Dan ketika dia hadir di acara pengobatan gratis itu, lalu kemudian dia kaget karena ternyata yang dia lihat di sana cuma beberapa orang. Dia mulai bertanya. Dia penasaran, dia mendekati salah satu dari misionaris itu, dia ngomong, kemarin malam itu kalian ada berapa orang? Dia bilang cuman ini aja, nggak ada yang lain. Terus dia nangis di situ, dia bilang, kemarin malam kami melihat kalian ditemani oleh ribuan orang sehingga kami tidak jadi membunuh kalian, kami tidak jadi merampok kalian. Lalu kemudian beberapa jemaat datang ke situ melihat itu, ikut melihat si perampok ini nangis. Dan yang ajaibnya adalah para jemaat ini mengatakan bahwa di jam yang sama kemarin malam mereka sedang ada di dalam ruang ibadah berdoa untuk para misionaris itu. Mereka semua berdoa karena mereka tahu bahwa
para misionaris ini melewati jalanan yang sangat berbahaya dan mereka khawatir akan keselamatan para misionaris itu. Jadi kita melihat di sini bahwa kuasa doa itu luar biasa. Mungkin kadang-kadang kita merasa apa sih gitu ya, doa ya begitu aja. Tetapi jangan salah, doa itu memiliki kuasa dan dia kerjanya itu nyata ketika kita sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Nah, biarlah kita boleh memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh berdoa. Apapun kondisi kita hari ini, kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang menjadi gembala atas hidup kita, yang menuntun hidup kita, yang mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita menaikkan pujian ini, Yesus Tuhan Gembalaku, dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus Gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesuslah sebabku yang menuntun jalanku. Meski ku sesat kau cari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Ya, amin. Kita akan bersama-sama menyerahkan doa kita, persembahan kita kepada Tuhan melalui doa syukur yang dipimpin oleh Bapak Bagio. Kami persilakan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dengan tema doa dan pelayanan. Kita akan menaikkan pujian ini, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiri
kepada hambanya saya persilakan. Ngalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di tangan-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena tak henti-hentinya Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara akan kehidupan kami, Engkau mencukupkan akan segala sesuatu yang kami butuhkan, dan kasih setiamu sungguh nyata atas hidup kami. Itu terbukti Tuhan ketika pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu boleh hadir di ruangan ini untuk beribadah, untuk menyembah dan memuji Engkau Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami dan memberkati akan ibadah kami. Demikian juga Tuhan, kami mau menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami untuk dapat memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman yang telah kami baca dan akan kami renungkan dapat menerangi hati dan pikiran kami, dan terlebih lagi hikmat, kekuatan, dan tuntunan supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini Tuhan. Urapi bibir mulutnya, kuasai hati dan pikirannya, supaya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh disampaikannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan merenungkan satu tema, yaitu doa dan pelayanan. Bagian firman Tuhan yang di dalam Lukas tadi kita sudah baca bersama-sama dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Namun untuk lebih melihat keseluruhan bagian ini, kita akan membaca bagian paralelnya yang ada di dalam Injil Markus dan juga di dalam Injil Matius, tetapi tidak semuanya, tetapi adalah bagian yang akan mendukung akan perenungan kita pada pagi hari ini. Bisa ditampilkan oleh kita di dalam Matius pasal 10 ayat yang pertama. Ya, kita baca bersama-sama ya. Matius pasal 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Markus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan-setan. Oke, bagian ini biarkan saja di situ ditampilkan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang boleh dikatakan Indonesia itu adalah negara yang beragama begitu. Seringkali dan semua agama itu mengajarkan tentang doa ya, di dalam pengajaran mereka masing-masing begitu ya. Dan termasuk juga di dalam kekristenan bahwa doa itu adalah nafas hidup setiap kita. Artinya kalau kita tidak berdoa ya kita mati secara rohani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berarti kita dapat memahami dan menangkap makna daripada pesan itu, bahwa doa adalah sebuah kekuatan yang seharusnya saudara dan saya miliki. Doa adalah sebuah sarana bagaimana kita membangun komunikasi dengan Sang Pencipta kita. Bagaimana kita berbicara, menyampaikan berbagai macam hal, baik itu keinginan, ucapan syukur, pujian, itu kepada Allah Sang Pencipta, Allah yang mengasihi dan memelihara kehidupan kita. Seharusnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki relasi yang intim, relasi yang dekat dengan Tuhan. Seharusnya di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ada sebuah pertumbuhan di dalam pengenalan kita akan Allah, karena intens berkomunikasi, atau boleh dikatakan seringnya kita berkomunikasi, atau tidak henti-hentinya kita berkomunikasi dengan Allah
yang menciptakan langit dan bumi, karena doa adalah alat komunikasi kita berbicara kepada Tuhan. Nah, sehingga dengan adanya komunikasi yang sehat dengan Tuhan, adanya relasi hubungan yang benar dengan Tuhan, kita akan semakin memahami dan mengerti Allah yang kita sembah itu Allah yang seperti apa yang Ia kehendaki untuk kita kerjakan, apa yang Ia mau untuk kita lakukan, apa yang mau untuk kita rasakan ataupun nikmati di dalam kehidupan ini dengan berbagai macam permasalahan, pergumulan, dan segala tanggung jawab kita di dalam dunia ini. Sehingga dalam keadaan apapun kita mengerti apa sih yang Tuhan mau. Dalam segala situasi dan kondisi kita tetap setia, karena kita mengerti bahwa apa yang terjadi itu tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Kita mengerti bahwa dengan berdoa maka kita akan mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Karena dengan berdoa kita akan mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa kita tidak sendirian di tengah-tengah dunia ini. Tetapi repotnya adalah banyak orang, termasuk orang Kristen, yang menjadikan doa itu seperti ban serep, dipakai, dipergunakan kalau segala daya dan upaya, segala kemampuan yang ada di dalam diri kita, segala potensi yang kita miliki sudah kita pakai, kita pergunakan untuk mengatasi berbagai macam masalah, persoalan, tanggung jawab, dan lain sebagainya di dalam dunia ini, dan itu semuanya sia-sia. Sehingga kita merasa kita butuh Tuhan, lalu kita berdoa. Ini yang repot. Ini yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada saudara dan saya pada di dalam perikop, di dalam bagian ini. Di situ dikatakan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan kepada saudara dan saya bahwa berdoa itu menjadi satu kebutuhan yang utama, satu kebutuhan yang pokok yang harus saudara dan saya miliki. Ketika kita mengerti, ketika kita paham bahwa berdoa itu adalah suatu kebutuhan yang pokok, maka itu tidak boleh kita tinggalkan. Itu tidak boleh kita lupakan. Itu tidak boleh kita abaikan. Karena setiap kita bisa berdoa. Setiap kita bisa berbicara kepada Tuhan secara langsung di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita bisa datang kepada Tuhan, berdoa. Jadi ya nggak perlu cari pendeta dalam tanda kutip. Setiap hari kita bisa berdoa untuk diri kita, berdoa untuk pekerjaan kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk masalah persoalan kita, berdoa untuk keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, dan lain sebagainya. Karena dimanapun kita berada dalam segala situasi dan kondisi hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita. Dan Tuhan selalu menjawab setiap seru doa kita. Sekalipun jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi jawaban doa itu melampaui segala apa yang saudara dan saya pikirkan. Disitulah kita akan menemukan kekuatan. Disitulah kita akan mendapatkan penyertaan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bahwa saya menghadapi berbagai macam persoalan di tengah-tengah dunia ini, ada Tuhan yang kita yakin dan percaya bahwa ketika kita berdoa, kita memperoleh kekuatan yang dari sana. Ketika kita menghadapi berbagai masalah persoalan, kita mengalami kedamaian. Karena kita menghadapi ataupun menjalaninya
bersama-sama dengan Tuhan. Sorry, Siska minta tolong pintunya ditutup supaya Ciko tidak terlalu masuk ke dalam ini. Iya. Oke, terima kasih. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian ketika kita melihat apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa ia berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Karena ada sebuah tanggung jawab yang tidak mudah. Berdoa memang sudah menjadi kebutuhan Yesus di dalam dia membangun relasi dengan Allah, dengan Bapa yang ada di surga. Karena apa yang menjadi tanggung jawabnya di tengah-tengah dunia ini, itu tidak mudah. Tanggung jawabnya sebagai manusia di dalam menyelesaikan ataupun dalam melakukan karya keselamatan yang diberikan, yang menjadi tanggung jawabnya di dalam dunia ini tidaklah mudah. Sehingga ia membutuhkan pertolongan, ia membutuhkan komunikasi dengan Allah, karena pelayanan yang dikerjakannya tidaklah mudah. Terlebih-lebih di dalam konteks atau di dalam bagian ini ada satu tanggung jawab yang lain, bahwa pemberitaan Injil itu harus terus dikerjakan. Satu pergumulan ketika dia berdoa untuk menetapkan ke-12 murid yang disebutnya sebagai rasul, karena tugas rasul itu sangat jelas, yaitu untuk memberitakan Injil. Dan di dalam perikop yang lainnya, di dalam Markus pasal 3, di dalam ayat yang ke-14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya untuk memberitakan Injil. Nah, ini bagian kedua, nanti kita akan lihat bersama-sama, dan ayat 15, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan-setan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan untuk melaksanakan amanat agung, panggilan untuk melakukan pelayanan-pelayanan ini tidaklah mudah. Memberikan kuasa kepada manusia untuk memiliki kekuatan supranatural, yaitu kekuatan untuk melakukan mujizat, untuk mengadakan, menyembuhkan berbagai macam penyakit dan mengusir setan, itu tidak bisa diberikan kepada orang sembarangan. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus harus berdoa semalam-malaman sebelum dia memanggil, mengutus ataupun memilih 12 orang yang akan menyertai dia, yang akan melakukan tanggung jawab pemberitaan Injil itu. Harus benar-benar dipikirkan, harus benar-benar digumulkan. Artinya di dalam memutuskan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini, jangan sembarangan, jangan gerusah-gerusu. Harus dipikirkan matang-matang, dipikirkan dengan masak-masak, supaya hasil keputusannya itu adalah sebuah keputusan yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini Yesus melibatkan Allah. Allah Tritunggal itu di sana dilibatkan, boleh dalam tanda kutip berdiskusi begitu ya. Siapa saja nanti yang akan kita pilih untuk menjadi 12 rasul. Dan ternyata di antara rasul-rasul itu ada Yudas Iskariot yang akan mengkhianati. Artinya bahwa di dalam ketetapan Allah, di dalam izin Tuhan, segala sesuatu harus diatur sedemikian rupa supaya apa yang Allah rencanakan, yang Allah rancangkan di dalam karya penebusan manusia dari dosa oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu tidak gagal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa di dalam kehidupan setiap kita, dalam keluarga kita, dan juga dalam usaha pekerjaan kita, kita seringkali memutuskan hal-hal yang penting. Dalam hidup kita seringkali kita harus mengambil keputusan-keputusan penting, bukan hanya penting, mungkin juga sulit, yang harus kita putuskan. Nah, melalui bagian ini mari kita bersama-sama belajar. Dan tentunya kita juga belajar apa yang sudah kita lakukan di masa lalu kita. Bahwa ketika kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam menyelesaikan segala masalah persoalan yang kita hadapi, ataupun sebelum mengambil satu keputusan yang penting, berdoa ini memiliki satu kekuatan, satu keyakinan bahwa apa yang akan kita putuskan atau keputusan yang kita ambil itu sudah kita
jalani bersama-sama dengan Allah. Kita sudah mendiskusikannya dengan Allah. Kita sudah minta petunjuk dengan Tuhan. Apa yang akan kita putuskan? Karena di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, keputusan apapun yang kita ambil, itu akan menentukan hasilnya. Karena keputusan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya, ada dampaknya. Kalau kita mengambil keputusan yang tidak tepat, kalau kita mengambil keputusan yang salah, maka dampaknya tidak baik. Oleh sebab itu berdoa ini penting. Karena berdoa artinya kita melibatkan Tuhan di dalam pengambilan keputusan. Ketika kita berdoa, kita mau melibatkan Tuhan di dalam menjalani ataupun di dalam melaksanakan apa yang kita putuskan. Sehingga ketika di dalam perjalanan kehidupan kita, misalkan ketika kita memutuskan untuk menikah, contohnya, maka kita harus melibatkan Tuhan di dalam keputusan itu. Karena keputusan menikah itu adalah satu keputusan yang penting, karena menikah itu adalah membangun sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, yang dimana di dalamnya Allah juga harus kita libatkan di dalam seluruh masalah persoalan dalam rumah tangga. Demikian ketika kita mau memutuskan untuk sekolah, lulus SMP mau masuk SMA atau SMK, itu juga harus kita pikirkan. Orang tua memikirkan, anak-anak juga harus memikirkan. Kalau saya masuk SMA nanti bagaimana, nanti kalau masuk SMK cocoknya di jurusan apa, supaya tidak salah pilih. Karena itulah yang akan mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Apa yang kita putuskan hari ini itu akan menentukan ataupun bagaimana itu akan dampak baik buruknya itu nanti kita yang jalani. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sangat penting untuk menggumulkan setiap masalah-masalah ataupun keputusan-keputusan penting di dalam hidup setiap kita. Untuk memulai sebuah pekerjaan demikian ataupun usaha, ataupun ketika kita mau bekerja, harus sungguh-sungguh digumulkan, didoakan di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak menyesali apa yang kita putuskan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekitar tahun 97 saya bergumul karena waktu itu saya lulus SMA tahun 95, kemudian dan saya lulusnya itu di Papua. Harapan saya adalah ketika saya pulang ke kampung, pulang ke Jawa, saya bisa kuliah, dan hal itu sudah saya sampaikan kepada orang tua saya supaya saya bisa kuliah. Tetapi setelah lihat, dan ini beberapa kali saya sampaikan, tetapi ada satu bagian yang menarik ketika saya tidak jadi kuliah karena kondisi pekerjaan dan juga ekonomi orang tua yang nggak memungkinkan saya untuk kuliah. Kemudian di tahun 97 itu saya bergumul, saya berdoa dengan hati yang hancur. Karena sebagai anak pertama, saya sebagai seorang laki-laki, dan saya merasa bahwa saya menjadi seorang petani itu tidak cocok. Saya menjadi tukang juga tidak bisa. Karena selepas saya pulang kampung itu, saya lihat adik saya yang nomor 3, adik laki itu, yang masih baru lulus SMP, dia setiap hari Kamis itu dia sudah pegang uang. Dari mana? Dia mebel, dia jadi tukang, bikin kursi, bikin meja. Itu bagus, dia rapi bikinnya walaupun masih remaja. Saya iri, adik saya baru lulus SMP sudah bisa cari uang. Kalau saya mau bekerja tapi pekerjaannya nggak jelas. Ada yang ngajak kerja ambil ini, ya saya ikut, ya bongkar muat barang, ya saya kerjakan, dan hasilnya tidak seberapa, dan itu tidak setiap hari ada. Saya bergumul, saya nggak mungkin kerja model seperti ini, saya nggak bisa. Belajar muka melocot semua ini, lecet semua, waduh. Bikin kursi itu, waktu itu kan masih pakai ini ya, pakai serutnya itu masih didorong. Kalau sekarang udah pakai mesin, nggak ada tangan lecet begitu. Udah jadi juga meletot begitu, nggak jelas. Jadi petani juga demikian, walaupun saya bisa bertani, tetapi saya bukanlah orang yang dalam tanda kutip tekun untuk mengerjakan itu.
Sehingga hasilnya pun bisa nggak maksimal dan lain sebagainya. Saya bergumul, saudara, saya berdoa di tahun itu. Dan akhirnya teman saya nawari, sebetulnya suruh nyari orang. Kantor cabang tempat saya bekerja yang di Surabaya sedang butuh orang. Untuk apa? Untuk jadi OB, office boy, ya, tukang bersih-bersih. Tolong ya carikan, siapa tahu ada teman-teman yang berminat, yang mau. Saudara, oke, nanti karena dia di Semarang, nah akhirnya saya bergumul, saya mendoakan hal itu. Kenapa saya udah nyari, nanya beberapa teman yang lulus SMA, mau nggak yang kerja di sana? Nggak ada yang mau. Akhirnya saudara, saya terlintas dalam hati saya ketika saya menggumulkan untuk mendapatkan pekerjaan apapun itu. Saya pengen ini menjadi satu batu loncatan supaya saya bisa melanjutkan studi. Nggak tahu studinya di mana. Jadi saudara, akhirnya setelah 2 bulan saya memutuskan itu. Saya telepon teman saya, oke, aku mau ke Surabaya. Serius, bener. Ya sudah, kapan kamu siap berangkat ke Surabaya? Ya udah, minggu depan. Akhirnya minggu depannya saya berangkat ke Surabaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanan orang nanya mau kerja di mana, saya mau kerja di Surabaya supaya saya bisa kuliah. Jadi ketika saya ketemu dengan orang di travel itu, ketika kami ngobrol-ngobrol, tujuannya saya ke Surabaya mau kerja supaya saya bisa kuliah, kerja supaya bisa kuliah. Itu yang menjadi satu semangat, yang menjadi doa di dalam kehidupan saya ketika saya mengerjakan segala sesuatunya. Saya mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mau mengerjakan pekerjaan ini dengan bertanggung jawab. Dan ketika di Surabaya sebagai orang baru yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan tempat di mana saya beribadah, di mana saya bergereja, di mana saya belajar untuk melayani dan lain sebagainya. Saudara, apa yang menjadi pergumulan itu? Terus menerus saya doakan, Tuhan saya mau kuliah, Tuhan saya mau kuliah. Ya, dan akhirnya setelah beberapa tahun ternyata Tuhan buka jalan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, artinya perjalanan hidup seseorang itu kita tidak bisa mengukurnya, kita tidak bisa menilainya. Karena setiap orang memiliki satu perjalanan hidupnya masing-masing. Setiap kita memiliki pergumulan masing-masing, memiliki cita-cita, memiliki harapan, memiliki panggilan masing-masing di dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu, buat kalian yang masih muda, yang masih remaja, yang masih pemuda, yang hari ini bergumul apapun pergumulan kalian, doakan itu di hadapan Tuhan, bawa itu di dalam doa kalian. Dan itu menjadi sesuatu yang fokus, menjadi sesuatu yang utama. Doakan apa yang kalian gumulkan, doakan apa yang kalian ingin raih di dalam hidup kalian masing-masing. Karena Tuhan pasti buka jalan dengan caranya yang tidak pernah kita pikirkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa akan menolong kita untuk melihat satu pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah menutup jalan, Tuhan tidak pernah menutup pintu untuk perjalanan kehidupan kita, meraih apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup setiap kita. Dan seringkali saya katakan bahwa setiap manusia yang terlahir di dalam, yang diciptakan oleh Tuhan di dalam dunia ini, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Tetapi tujuan yang Tuhan rancangkan itu dalam tanda kutip tidak dikerjakan Allah secara sendirian. Tetapi bagaimana kita mau bertanya, mau melibatkan Tuhan, menyadari bahwa apa yang Kau rencanakan dalam hidupku Tuhan, aku mau mengerjakannya, aku mau melakukannya. Kalau kita tidak pernah membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa, bagaimana kita bisa mengerti perjalanan hidup kita? Kalau kita tidak pernah melibatkan Tuhan, kalau kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah persoalan di dalam hidup setiap, di dalam perjalanan hidup kita masing-masing? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berdoalah, libatkanlah Tuhan. Karena ada pekerjaan yang besar, tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini mengalami pergumulan dalam keluarga, apapun itu. Jangan jadikan doa itu sebagai ban serep, tetapi jadikan doa itu sebagai kekuatan yang utama di dalam hidup kita. Supaya masalah persoalan yang tengah kita alami hari ini
kita diberikan kekuatan, dan Tuhan yang akan membuka jalan di setiap perjalanan hidup kita, dalam setiap masalah kita. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan membuka jalan, dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera di dalam hidup setiap kita. Karena Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kita untuk menghadapi semuanya itu. Karena saudara dan saya dipanggil, saudara dan saya ditebus untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus sudah berdoa semalam-malaman, kemudian dia memanggil ke-12 orang muridnya. Tadi kita sudah membacanya dan kita tidak perlu membaca bagian itu lagi. Ke-12 murid itu seperti apa? Tetapi kita menemukan bagian yang ayat di dalam Matius. Di dalam Matius di situ dikatakan pasal 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kemudian ayat di dalam Markus pasal 3 ayat 14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Saudara, 3 bagian yang ayat paralel ini menceritakan kisah yang sama tentang bagaimana Tuhan Yesus berdoa, memanggil murid-muridnya, kemudian di dalam proses pemanggilan murid itu diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melakukan tanda-tanda, mengadakan mujizat, penyembuhan dan lain sebagainya, tapi juga pemberitaan Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat bahwa panggilan pelayanan itu menyeluruh. Artinya setiap murid Kristus, para rasul dipanggil, itu tidak hanya fokus kepada hal-hal rohani. Mereka tidak hanya berfokus kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan rohani dan jasmani setiap jemaat, setiap orang yang mereka jumpai harus dilayani, saudara. Bahwa orang-orang pada zaman itu dan juga pada zaman ini yang belum mendengarkan Injil adalah sebuah tanggung jawab setiap orang Kristen, setiap murid Kristus, setiap orang yang dipanggil harus memberitakan Injil. Saudara dan saya memang bukan rasul, karena rasul itu cuma ada 12. Yudas Iskariot mati digantikan oleh Paulus. Rasul-rasul Yesus memiliki tugas yang jelas, bahwa mereka harus mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang yang sakit, dan juga memberitakan Injil. Saudara dan saya memang bukan rasul, tetapi fungsi kerasulan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen itu melekat. Saudara dan saya juga dipanggil sebagai rasul, walaupun kita tidak punya rasul, tetapi tanggung jawab rasul itu ada di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang Kristen. Salah satunya yaitu memberitakan Injil. Saudara dan saya dipanggil, ditebus oleh Yesus Kristus, kita menjadi orang Kristen, kita adalah orang-orang yang mengenal Injil Tuhan, Injil keselamatan, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus manusia. Ia mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup manusia yang berdosa. Yesus yang datang sebagai Juru Selamat inilah yang harus kita hidupi, kita imani, dan juga kita beritakan. Karena itu jugalah yang menjadi tanggung jawab para rasul. Bagaimana mereka harus memberitakan Injil. Karena pada zaman itu banyak orang yang masih hidup di dalam dosa. Dosa mereka begitu luar biasa. Kehidupan mereka masih dibelenggu oleh roh-roh jahat. Sehingga kehidupan mereka benar-benar tersiksa secara rohani. Jiwa mereka tersiksa. Demikian juga fisik mereka tersiksa. Tubuh mereka tersiksa. Oleh apa? Kekuatan roh-roh jahat. Sehingga dua hal inilah yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang pada zaman itu. Makanya kenapa kok
Di dalam bagian ini dua itu yang disinggung. Memberitakan Injil, ada tiga, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir roh-roh jahat, orang yang kesurupan. Ternyata pada zaman itu orang yang kesurupan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Banyak terjadi di masyarakat. Kalau hari ini jarang ada orang kesurupan, bukan berarti nggak ada. Tapi juga hari ini kalau kita nonton ebek ada yang kesurupan ya. Saya di Purwokerto belum pernah nonton ebek sih, tapi suatu saat pengen lihat gitu ya. Orang yang main kuda lumping, kesurupan dan lain sebagainya. Sebetulnya dia sebaik-baik saja tetapi minta disurupi begitu. Mengizinkan setan menguasai yang masuk dalam dirinya untuk melakukan apa sih? Adegan-adegan ataupun atraksi-atraksi yang tidak wajar. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ternyata bukanlah pekerjaan yang mudah. Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid setelah mereka ditetapkan sebagai rasul, setelah mereka diberi kuasa untuk memberitakan Injil, mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Mereka langsung diperhadapkan kepada situasi dan kondisi lapangan yang ada. Di dalam ayat yang ke-17 di situ dikatakan, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya. Jadi waktu Yesus turun dengan 12 murid Yesus itu, ternyata masih banyak murid-murid yang lain. Kemudian dan banyak orang lain, berarti banyak ini kan tidak terhitung begitu ya, tidak ada yang menghitungnya. Dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Jadi ini orang-orang yang berkumpul itu cukup banyak di lapangan begitu, karena dikatakan tanah yang datar. Di lapangan mereka datang untuk mendengarkan dia, artinya untuk mendengarkan Injil, mendengarkan pengajaran. Artinya bahwa kehidupan orang-orang yang datang mencari Yesus, murid-murid yang datang bersama-sama dengan Yesus, mereka ingin mendengarkan pengajaran firman Tuhan, mendengarkan Injil keselamatan yang disampaikan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya. Inilah situasi kondisi lapangan pada waktu itu. Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada ke-12 rasul bahwa ada begitu banyak orang yang membutuhkan keselamatan. Ada begitu banyak orang yang masih hidup di jalan yang sesat. Masih begitu banyak orang yang tidak memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Karena mereka datang dari daerah-daerah ini. Saudara, memang tidak disebutkan, tetapi sebagian mungkin juga ada orang-orang Yahudi yang sudah beragama Yudaisme, tetapi juga dari daerah-daerah lain kemungkinan mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala dan lain sebagainya. Sehingga penyembahan terhadap berhala itulah yang membuat jiwa mereka terjajah, membuat jiwa mereka terpenjara oleh kuasa-kuasa kegelapan. Mereka membutuhkan pelepasan itu. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka percaya, yang mereka sembah selama ini bukanlah satu pribadi yang dapat membebaskan mereka dari berbagai macam penyakit. Bahwa apa yang mereka sembah selama ini tidak dapat memuaskan jiwa mereka. Sehingga mereka datang kepada Yesus untuk mendengarkan Injil keselamatan, untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada rasul-rasul, ini loh situasi yang ada, masyarakat yang ada, dan inilah masyarakat pada umumnya yang akan kalian jumpai di dalam kehidupan pelayananmu. Bahwa di dalam perjalanan misimu, di dalam menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, mereka sudah dilatih. Para rasul sudah diperhadapkan dengan situasi lapangan yang sesungguhnya. Ada begitu banyak jiwa yang membutuhkan pelayanan penginjilan. Ada begitu banyak jiwa yang membutuhkan pelepasan dari belenggu roh-roh jahat.
berhala dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, situasi dan kondisi yang diceritakan di dalam Lukas pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 sesungguhnya bukanlah situasi yang baru, ataupun bukan situasi ini ada pada zaman itu. Hari ini sesungguhnya di dalam dunia ini masih ada orang-orang yang masih belum menemukan kepuasan di dalam jiwanya. Masih banyak orang-orang yang terbelenggu dengan berbagai macam persoalan masalah, bahkan juga ajaran-ajaran yang lain atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka masih mengikuti ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan mereka, sehingga kehidupan mereka jahat semata-mata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah realita keadaan manusia secara umum yang dituliskan di dalam Injil Lukas ini. Mungkin hari ini kita tidak mendengar apa yang tadi saya katakan, tidak mendengar orang-orang yang masih kerasukan setan. Tetapi setan hari ini menguasai manusia, dalam tanda kutip menguasai hati manusia, hidup manusia. Tidak lagi dengan cara kesurupan, tetapi dengan cara-cara yang lain. Melalui masalah pergumulan, setan pun bisa memakai itu untuk menguasai kita. Teknologi yang ada hari ini yang diciptakan oleh manusia atas seizin Tuhan, itu juga bisa membelenggu hidup manusia. Sehingga hari ini mungkin kita sering mendengar ada anak-anak yang kecanduan main gadget, gak bisa lepas. Gadget juga bisa dipakai oleh setan. Untuk apa? Membelenggu kita, sehingga kita tidak bisa lepas dari gadget ini. Ini bermanfaat, berfungsi, dapat menolong kita, membantu kita ketika kita mempergunakannya dengan benar. Tetapi ini pun bisa membelenggu kita ketika kita salah di dalam mempergunakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan juga mungkin pekerjaan. Pekerjaan setiap orang membutuhkan pekerjaan, karena dari pekerjaan kita mendapatkan berkat-berkat, mendapatkan materi untuk memenuhi kebutuhan kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan, biaya sekolah anak-anak, kebutuhan hidup sehari-hari, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tetapi pekerjaan itu juga bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Hari ini banyak orang Kristen yang meninggalkan ibadahnya supaya dia bisa tetap melanjutkan usahanya, agar ia tetap dapat bekerja di hari Minggu. Dia tidak lagi peduli dengan yang namanya kehidupan beribadah, kehidupan bersekutu. Sekalipun statusnya sebagai orang Kristen, tetap kehidupannya masih dibelenggu, dikuasai oleh pekerjaannya. Pekerjaan itu butuh, tetapi jangan sampai pekerjaan itu membelenggu kita, sehingga kita tidak punya waktu untuk beribadah, tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk melayani Tuhan, tidak punya waktu untuk keluarga, dan lain sebagainya. Segala sesuatu dapat membelenggu kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja juga dipanggil untuk melakukan panggilan kerasulan. Gereja bukan hanya secara organisasi, tetapi juga setiap kita yang ada di dalamnya. Setiap kita adalah gereja, kita adalah tubuh Kristus yang juga harus melakukan panggilan pelayanan ini untuk terus memberitakan Injil dalam segala situasi dan kondisi hidup kita. Memiliki kesaksian hidup yang baik, menceritakan siapa Yesus di dalam hidup kita. Ya sesuai dengan apa yang kita pahami, yang kita mengerti. Saudara, sebagai orang Kristen jangan pernah malu untuk mengatakan, aku pengikut Kristus. Aku adalah orang yang memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal karena beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara, kita harus berani menyampaikan itu. Berani menyaksikan akan iman kita. Dan kita gak perlu tanya, kamu agamanya apa? Kepada orang-orang yang kita jumpai. Tidak perlu. Karena soal agama itu memang urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita adalah bagaimana kita menceritakan iman kita, menyaksikan iman kita, menyaksikan siapa Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan.
Memberitakan Injil itu penting, baik itu di tengah-tengah keluarga kita, tempat di mana kita bekerja. Beritakan Yesus, berikan kesaksian yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena minggu lalu kita sudah sama-sama merenungkan bahwa setiap orang Kristen itu dipanggil untuk melakukan perbuatan baik, dan perbuatan baik itu adalah hasil dari pertobatan kita. Perbuatan baik itu adalah kesaksian iman kita. Bagaimana kita menyatakan bahwa aku adalah orang yang sudah mendapatkan hidup yang kekal, tetapi kita tidak memiliki kesaksian hidup yang benar? Bagaimana kita mau memberitakan Yesus Kristus kalau hidup kita tidak mencerminkan kasih Kristus dalam hidup kita? Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya sebagai gereja dipanggil untuk melihat situasi dan kondisi dunia hari ini. Memang itu tidak mudah. Tetapi ada Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, bukan hanya Injil, kita pun bisa bersaksi. Kalau kita ketemu dengan teman saudara yang sedang bergumul, apapun pergumulannya, tanya, mau gak saya doakan? Dengan bahasa kita yang sederhana. Karena memang tidak semua orang bisa merangkai kata dengan indah untuk berdoa. Tetapi ucapkanlah kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang sederhana yang dapat kita pahami, yang memang itu kemampuan kita dalam berkomunikasi. Doakan orang-orang yang kita jumpai yang sedang mengalami pergumulan, bahkan juga yang sedang mengalami sakit penyakit. Kita memang tidak bisa mengadakan mujizat, karena tidak semua orang diberikan karunia mujizat. Tetapi soal menyembuhkan orang dari sakit penyakit, itu urusannya Tuhan. Dia yang sanggup. Tetapi bagaimana orang yang bergumul itu sampai kepada Tuhan, mengenal Tuhan, kalau bukan melalui kesaksian hidup saudara dan saya? Bagaimana orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan masalah keluarga, masalah pekerjaan, mengenal siapa Yesus, kalau bukan kita yang memperkenalkannya sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus di dalam hidup kita. Inilah pelayanan yang juga menunjuk kepada bagaimana kita harus bersaksi. Kita memang tidak bisa melenyapkan penyakit orang lain, karena kita pun juga mengalami penyakit itu. Tetapi ketika kita mau berdoa untuk orang yang sedang mengalami penderitaan karena sakit penyakit, Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa melakukan mujizat itu. Tuhan bisa menjamah orang yang sedang sakit itu. Tinggal bagaimana adakah kita hati untuk membawa orang yang kita kenal yang sedang mengalami pergumulan itu kepada Tuhan. Tetapi inilah panggilan kita, panggilan yang dipercayakan untuk saudara dan saya, memberitakan Injil, memberitakan Kristus yang mengasihi kita, yang mengasihi manusia yang berdosa, dan yang hidupnya penuh dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan saya secara pribadi, saya merasa bahwa saya pun tidak memiliki kuasa untuk mengusir setan. Tetapi ketika saya berdoa untuk orang yang dari informasi itu sedang kerasukan setan, ketika saya doakan, sembuh. Jadi waktu itu saya pernah cerita, karena itu pengalaman pertama ya. Dan setelah itu belum ada pengalaman lagi, supaya jangan ada gitu ya. Jadi ada salah satu penghuni panti asuhan itu yang kerasukan setan. Lalu adik saya bingung gimana ini caranya. Adik sepupu saya yang di panti asuhan itu yang melayani di sana, dia bingung. Lalu dia telepon saya, "Mas, iki piye? Ada penghuni ada anak panti yang sedang kerasukan setan." Ya sudah, sini saya doakan. Kemudian pakai handphone itu, ya dia taruh handphone itu dalam telinganya, kemudian saya berdoa dari jarak jauh. Dan setelah berdoa, amin, nggak berapa lama kemudian, "Mas, waras," katanya gitu, sembuh.
Saya tidak merasa saya tidak bisa memiliki itu, kekuatan itu. Tetapi dengan berdoa, ternyata Tuhan bekerja. Kemudian saudara, saya juga tidak merasa bahwa saya ini punya kuasa untuk melepaskan orang itu dari jimat. Tetapi pernah ada beberapa anak muda datang kepada saya, "Pak, saya sudah pakai jimat ini sekian tahun. Saya tidak mau terbelenggu dengan jimat ini." Kemudian setelah saya berbicara dengan dia, ya kalau memang kamu sudah tidak mau menggunakan itu, dan memang tidak boleh secara iman Kristen, dan kamu sebagai orang Kristen, apalagi namamu Daniel begitu, bukan Daniel yang di sini ya, buang. Kemudian mau nggak buang? Mau Pak, justru ini mau gimana caranya? Ya udah, kalau kamu memang sudah percaya sama Tuhan, jangan percaya kepada berhala. Kemudian saya berdoa untuk dia dan kami pergi untuk membuang jimat-jimat yang dia miliki itu. Saudara, saya merasa saya tidak punya karunia untuk melepaskan itu. Tetapi ketika orang datang mau melepaskan, bagaimana dia memohon petunjuk dan lain sebagainya, saya berdoa untuk dia supaya Tuhan berikan kekuatan untuk apa? Untuk melepaskan segala jimat, segala berhala yang selama ini membelenggu dia, supaya jiwanya terlepas, tidak dibelenggu oleh jimat-jimat itu, dan dia sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah di dalam Yesus Kristus, yakinlah bahwa apa yang kita doakan, yang kita sampaikan, yang kita bicarakan dengan Tuhan, Tuhan mendengar setiap seru doa kita. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, lakukan dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, yang boleh mengajar kami, mengingatkan kepada setiap kami, Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, kami harus senantiasa berdoa. Di dalam menghadapi berbagai macam persoalan, bahkan juga di dalam memutuskan hal-hal yang penting di dalam hidup kami. Kiranya Engkau menaruh Roh-Mu itu, Tuhan, di dalam hati setiap kami, supaya kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kami memiliki kehidupan yang berdoa, yang mau terus-menerus membangun komunikasi dan relasi dengan Engkau, karena Engkau adalah Allah kekuatan kami, Allah sumber pengharapan dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan, ketika Engkau telah mengasihi kami, menebus kami, memanggil kami dari kegelapan dunia ini, Engkau menjadikan kami sebagai umat Tuhan, milik Tuhan yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kepada setiap kami keberanian untuk memberitakan Injil, untuk menyaksikan kasih Kristus yang telah kami rasakan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kami yang lainnya. Dan pakailah setiap kami, Tuhan, menjadi pelayan-pelayan-Mu. Inilah doa kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada penginjil Rita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan sama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembalikan segala puji dan hormat kita kepada Allah untuk mengakhiri ibadah ini. Kita menaikkan pujian doksologi, dan nanti kita akan terima doa berkat dari Bapak Pendeta Hadi. Kemudian kita sambut dengan pujian. Amin.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan muliakanlah Tuhan di dalam seluruh tanggung jawab kehidupanmu. Dan milikilah kehidupan yang berdoa. Karena saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ada beberapa warta jemaat yang akan saya bacakan untuk kita semua. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah minggu depan, tanggal 16 Oktober, petugas pelayanan adalah liturgi Saudari Leni, doa syafaat Ibu Heni, doa syukur Bapak Tanto, LCD Saudari Siska, dan pemusik Saudari Okvi. Lalu kemudian persekutuan Youth setiap Sabtu jam 19 WIB, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi, dan baptisan air akan diadakan pada Minggu 4 Desember 2022. Lalu dalam bulan ini pada minggu terakhir kita akan ikut merayakan ulang tahun gereja kita secara umum. Maka pada hari itu ibadah akan dipimpin oleh pusat dan kita akan ikut via Zoom atau YouTube. Nanti kita lihat teknisnya seperti apa. Dan ibadah akan dimulai pukul 8.30 pagi. Tanggal 30 Oktober. Jadi nanti tolong untuk Novita bisa dimasukkan ke warta. Jadi mulai minggu depan akan terus disosialisasikan kepada jemaat supaya tidak lupa ya. Jadi tanggal 30 Oktober ibadah kita pukul 8.30 pagi. Lalu dalam rangka ulang tahun gereja juga mengadakan lomba menggambar dengan tema ayo ke gereja lagi atau beribadah lagi. Jemaat boleh ikut berpartisipasi jika anak-anak atau cucu yang punya bakat untuk menggambar bisa segera diserahkan ke, mungkin bisa lewat hamba Tuhan, ke Pak Hadi atau ke Causa atau ke majelis juga boleh, untuk dikirimkan ke Jakarta. Jadi sebelum tanggal 30 sudah harus diserahkan ya. Temanya seperti itu, bebas, maksudnya gambarnya bebas tetapi tidak boleh copy paste dari internet. Jadi harus buatan sendiri. Ya, jadi nanti gambar itu untuk para pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan gambar tersebut akan dijadikan background kalender untuk tahun depan. Nah, seperti itu ya. Jadi segera bagi yang punya minat bisa menyerahkannya segera kepada para hamba Tuhan atau majelis gereja. Ada lagi? Udah ya? Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan menaikkan pujian Immanuel sambil memberikan salam jauh kepada saudara-saudari kita.
Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.